وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Asobiah baru, kumpulan orang-orang murtad, al-murtadun. La haula wala quwata illa billah. Sebagai penutup, dia mengatakan bahwasanya ini adalah asobiah baru, sebuah perkumpulan baru, kumpulan-kumpulan orang murtad, al-murtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di kesempatan pagi yang cerah hari ini, alhamdulillah kita masih ditetapkan dalam keadaan sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, dan terus bersemangat untuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di kesempatan pagi yang hari ini kita tetap semangat dalam rangka tetap beramal ma'ruf nahi munkar. Saudaraku semua, ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, kemarin sudah kita upload apa yang menjadi informasi bagi kita, yaitu tentang terbentuknya FPHW, Forum Persaudaraan Hijrah Wasatiyah, yang sudah kita ucapkan, sudah kita beritakan, baik saran maupun pesan, semoga akan dilaksanakan, dan berbagai macam komentar positif, alhamdulillah, segera untuk dibentuk di tingkat-tingkat provinsi maupun tingkat-tingkat kabupaten agar segera terkoordinir dengan baik, lalu agar kawan-kawan mantan bisa segera mengambil faidah manfaat dengan adanya forum tersebut. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, tak ada kata benar di mata jokam apa yang dilakukan oleh sang mantan. Apa yang dilakukan oleh sang mantan akan selalu menjadi sebuah cibiran yang salah. Ya, itu maklum, dan kita juga pernah seperti itu. Jadi apapun yang dilaksanakan, misalnya mantan berbuat apa misalnya, tetap aja salah. Kalau kemarin itu banyak yang komentar para jokam-jokam, udahlah kamu membentuk organisasi sendiri, kemudian laksanakan sendiri kan lebih baik. Itu nggak ada yang ngurusi itu nggak ada yang ngurus itu. Jamaahmu, bahasanya JRK, nggak ada yang ngurusi dan lain sebagainya. Kalau meninggal dunia, siapa itu Khalil nggak mau datang. Nah kalau kita balik, Pak Imam pernah datang di kematiannya jamaah, kan gitu aja toh. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, kita tidak menggubris saat itu, dan kita fokus untuk berdakwah dan menyelamatkan saudara-saudara kita yang masih di dalam. Lalu dengan perkembangan situasi yang kemarin saya sampaikan, akhirnya mau nggak mau sebuah darurat, maka kemudian kita mau nggak mau harus membentuk, yaitu sebuah forum, bahasanya sebuah forum. Tapi apakah kemudian di mata jokam akan menjadi sebuah kebenaran? Tentu tidak. Jadi kalau nggak punya juga dicibir, kemudian punya pun juga dicibir. Ya itu, kalau nggak jokam nggak, artinya kalau nggak seperti itu nggak jokam lah bahasa saya. Pada kesempatan hari ini saya akan membacakan, saya sebenarnya senang kalau seperti programnya channelnya Ustadz Uwad itu ada namanya dibacakan berita.
Kalau saya mungkin dibacakan komen, karena komen-komennya Jokam itu alhamdulillah ada beberapa yang masuk itu. Di mana itu di YouTube saya itu alhamdulillah beberapa yang mau komen. Artinya mereka menyimak. Artinya mereka menyimak dulu lalu komen, walaupun komennya nggak pernah sejalan dengan apa yang saya katakan. Kita akan membacakan komen dari saudara Emir, siapa saya nggak tahu, yang pasti bukan Cak Emir yang pendoktrin, bukan beliau. Tapi Emir siapa nanti kita tampilkan di sebelah insya Allah ya. Setelah dia mendengar apa yang saya katakan kemarin, pernyataan saya kemarin yang video sebelum ini, dia mengomeni seperti ini. Lalu kita nanti luruskan ya. Pokoknya serba salah lah. Emang kamu siapa? Ini tulisannya ya. Emang kamu siapa? Dipakai aja enggak lagi mau memberi saran. Diterima saja enggak bakalan. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Jadi setelah saya memberikan saran, pesan dan saran apa yang saya mewakili dari segenap kawan-kawan, walaupun personal saya yang mengatakan, tapi intinya insya Allah tujuannya juga sama, terwakili insya Allah. Dia mengatakan seperti, emang kamu siapa? Itu dituduhkan kepada saya, tidak apa-apa lah, tidak apa-apa, itu pribadi saya. Dipakai aja nggak lagi mau memberi saran, diterima nggak bakalan. Emang saya nggak siapa-siapa sih. Jadi di luar Jokam itu ndak ada istilah adigang, adigung, adiguno. Wah iki pengurus, iki imame, iki royahnya, nggak ada seperti itu. Nggak ada Mas Emir, nggak ada. Saya pun tidak siapa-siapa. Lalu konsep memberi saran itu ada dan bisa diterima kalau sekiranya bermanfaat, tidak seperti Jokam. Kalau Jokam mana ada, ujung-ujungnya terserah Bapak Imam, ujung-ujungnya ijtihadnya Bapak Imam. Model pengajiannya juga satu arah, nggak ada tanya jawab, nggak ada. Sehingga dulu awal-awal saya ngisi kajian itu sempat kaget, tapi ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, senang aja. Akhirnya kita lebih banyak belajar. Oh, nanti kalau ditanya seperti ini kita siap. Dan seperti ini. Kan kalau di Jokam nggak ada. Pernah saya ingat, insya Allah yang pernah menjadi GP saya, yang pernah saya ajar pernah. Suatu saat di forum daerah sini, daerah sebelah situ, saya membuat forum pengajian GP, generasi unggulan. Metodenya adalah metode tanya jawab. Apa yang terjadi saudaraku? Itu sangat disukai kawan-kawan, karena yang saya ajar itu adalah minim lulusan SMA dan minim kalau nggak SMA pernah tugas jadi mubalek. Nah metode itu kita pakai soal wal jawab, tanya jawab. Walaupun tanya jawab kita juga tidak sampai menyangkut pada pada hal-hal yang fundamental menurut Jokam, enggak. Akhirnya pengajian itu apa? Dibubarkan. Tidak boleh. Ngodak marahi kritis. Jadi kalau beliau ini bukan Cak Emir ya, siapa yang komen ini seakan-akan bahwasanya saran saya tidak diterima, tidak apa-apa. Tapi dalam dunia kita, dunia selain Jokam itu ada namanya saran, boleh. Kalau di Jokam kan tidak, mutlak kebenaran di atas keimaman. Apapun yang dia katakan pasti benarnya. Oke, dikatakan musyawarah pun misalnya. Ada istilah menjunjung musyawarah menurut mereka. Tapi yang diterima ya itu aja, yang banyak omongnya aja. Yang usulannya oke. Yang diem ya diem aja. Nah, kebetulan saya dulu tidak tipikal orang yang diem, termasuk banyak omong juga. Termasuk juga banyak yang diterima juga. Ya, kita lanjutkan ya komennya ya. Pas musyawarah pembentukan juga hanya pupuk bawang. Lewat pertimbangan dibuatkan forum dan ngustad nggak dipakai. Aduh kasihan. Pas pembentukan, pas musyawarah pembentukan juga hanya pupuk bawang. Jadi saya musyawarah pembentukan hanya, memang saya tidak banyak usul, dan tidak usul, bahkan saya tidak usul karena memang saat itu memang besoknya ngaji saya ikut musyawarah aja. Dan itu sudah kita serahkan anzilun nasa manazilahum.
Anzilun nasa manazilahum, serahkan pada orang-orang yang berkompeten di situ. Tapi bukan berarti kemudian saya tidak ambil bagian peran untuk amar ma'ruf, kan tidak. Kita juga beramar ma'ruf, kita juga ngajak. Dan saya kira seperti ini juga salah satu yang efektif. Salah satu ya dari beberapa metode yang dipakai. Salah satu yang efektif ya setidaknya dapat 1, 2 alhamdulillah. Dan alhamdulillah banyak yang silaturahim ke sini lewat menyimak. Masyarakat awam akhirnya juga tahu, masyarakat umum juga tahu. Ternyata seperti itu ya. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Gak ada istilah ambisi dalam kita itu, gak enak. Kepengurusan-pengurusan gak ada. Apa yang digembar-gemborkan di dalam jamaah di luar itu mesti ambisi kepengurusan. Kalau kita itu sesuai dakwaan sami'na wa ata'na mastata'na. Kalau ada dakwaan tidak boleh berharap, tapi kalau diberi tidak boleh menolak. Teori. Itu teori. Nyatanya kalau nggak didapuk ya juga sakit hati. Apalagi pemilihan imam daerah. Riskan itu. Itu kan teorinya saja. Dan akhirnya yang dipilih adalah orang-orang yang tidak berkompeten di situ. Akhirnya orang yang ditunjuk hanya nyetepi dapuan saja, nggak jelas. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Lalu lanjutan lagi ya. Lagi mau memberi saran tak didengar. Hahaha. Lagi mau memberi saran tak didengar. Padahal kawan-kawan yang pembentukan itu kawan-kawan dekat kami semua. Ada Pak Adeku, dia ada Mas Eko, ada Pak Anan dan lain sebagainya itu. Kami komunikasi baik. Didengarkan dan didengarkan, yang pasti insya Allah apa yang saya membicarakan itu memang tujuan mereka seperti itu. Jadi saya mengatakan kemarin itu sebagai saran, sebenarnya tujuannya FPHW yaitu sebenarnya. Memang ya lucu kadang komennya juga itu kadang ya perlu kita tertawakan juga. Lalu ada yang menohok ini. Asobiyah baru, kumpulan orang-orang murtad, al-murtadun. La haula wala quwata illa billah. Sebagai penutup, dia mengatakan bahwasanya ini adalah asobiyah baru, sebuah perkumpulan baru, kumpulan-kumpulan orang murtad, al-murtadun. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Seperti yang saya katakan awal tadi, apapun yang dikerjakan oleh mantan akan menjadi salah. Mereka enggak terima dikatakan asobiyah, padahal jelas. Mereka enggak terima dikatakan sebagai hizbiyah. Mereka tidak terima kalau dikatakan sebagai firqah. Coba ketika orang sholat berjamaah dari berbagai bendera sholat berjamaah. Ketika kita mampir di sebuah masjid sholat berjamaah bareng-bareng. Kalau golongan ini mana mau? Lalu yang dikatakan firqah siapa? Yang dikatakan menyendiri siapa? Itu nggak perlu saya jawab, Anda sudah bisa menjawab sendiri. Nah, apa yang dia katakan bahwasanya kumpulan tadi FPHW ini adalah kumpulan-kumpulan al-murtadun, para orang-orang yang murtad. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, itulah reaksi keras dari Jokam kepada kawan-kawan kita atau kita muhajirin ketika sudah membentuk sebuah forum yang dianggap kuat, maka di mata mereka tidak ada benarnya. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil